Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore bagi kita semua dan selamat beribadah dalam ibadah keluarga sore hari ini. Walaupun kita melaksanakannya secara online, tetapi tidak mengurangi iman percaya kita kepada Tuhan. Kiranya ibadah sore hari ini membawa berkat bagi kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena hingga sore hari ini Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberikan kesempatan bersama sore hari ini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian, doa dan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sehingga mampu berkata-kata seturut kehendak-Mu. Dan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk pembacaan Alkitab sore hari ini. Sesuai dengan SBU, pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius 17 ayat 22 sampai 23 yang menyatakan, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia.
dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita telah membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 17 ayat 22 sampai 23 yang diberi tema pemberitahuan penderitaan Yesus. Perikop ini berbicara tentang pemberitahuan kedua pemberitaan Yesus. Sebelumnya di Injil Matius sudah berbicara tentang pemberitahuan penderitaan Yesus pertama dalam Matius 16 ayat 21 sampai 28. Di mana di sini dikatakan murid-muridnya terkejut dan menyebabkan protes dari Petrus. Setelah perikop ini, pemberitahuan penderitaan Yesus masih dinyatakan lagi dalam Injil Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Di saat Yesus bersiap-siap menuju Yerusalem, tempat mana Yesus akan diadili dan dihukum mati. Sehingga genaplah semua pembicaraan tentang penderitaan itu. Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya penderitaan yang akan dirinya alami. Penderitaan adalah bagian yang sangat penting di dalam karya penyelamatan. Di dalam karya penyelamatan Yesus. Sehingga sampai 3 kali Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya. Yesus tidak menjanjikan hari-hari indah dan bahagia. Sebuah perjalanan karya yang penuh dengan kemenangan, kebesaran dan kesuksesan. Tetapi Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi kenyataan yang tidak mereka bayangkan dan tidak mereka inginkan sebelumnya, yaitu penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di ayat ke-22 yang mengatakan, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan di ayat 23 dikatakan, dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi meskipun murid-muridnya mendengar perkataan Yesus, tetapi mereka tidak memahami, mereka tidak mengerti apa arti perkataan Yesus itu. Namun mereka segan menanyakan kepadanya. Bisa kita lihat di Markus 9 ayat 32. Di dalam teks ini, Yesus memberitahukan apa yang akan terjadi di dalam karya dan pelayanannya. Jauh ke depan, tetapi bukan saja penderitaan. Yesus juga sudah melihat jauh ke depan peristiwa kebangkitan pada hari yang ketiga. Yesus juga sudah mempersiapkan mereka untuk mengerti bahwa penderitaan dan kematian itu bukan akhir segala-galanya. Tetapi murid-muridnya belum bisa juga menerima kenyataan bahwa Yesus bangkit. Mereka terperangkap dalam kesedihan. Murid-murid Yesus belum bisa mengerti bahwa setelah kematian ada kebangkitan. Itulah sebabnya mereka dikuasai oleh kesedihan. Firman Tuhan hari ini memperlihatkan bagaimana murid-murid Yesus yang selalu bersama dengannya, tetapi tidak mau memahami, tidak mau mengerti
karena apa yang dilakukan Yesus tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Bisa kita lihat di Matius 16 ayat 22 sampai 23. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Mereka lebih memilih untuk mengikuti apa yang mereka pikirkan dibandingkan mengikuti apa maksud dari Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan orang Yahudi, dari generasi ke generasi, saat itu mereka memegang sebuah pengharapan, yaitu akan munculnya Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa lain. Nah, konsep Mesias yang kali ini tertanam begitu kuat dalam pikiran mereka, termasuk para murid-murid Yesus. Dan Yesus mengerti bahwa murid-muridnya sulit menerima tentang konsep Mesias yang benar, yaitu Mesias yang harus menderita, mati di tangan manusia, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Firman Tuhan tentang penderitaan dan kebangkitan Tuhan Yesus mungkin sering kita dengar berulang-ulang. Dan mungkin khotbah ini terkesan biasa-biasa saja. Namun saat ini khotbah itu kembali diperdengarkan kepada kita. Penderitaan Yesus diperdengarkan kembali dalam nats ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita menerima derita seperti yang dialami Tuhan Yesus, mungkin kita tidak akan mampu atau kita tidak akan tahan menerimanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari pun mungkin kita pernah atau masih melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan murid-murid Yesus. Kita sudah mengetahui yang Tuhan maksudkan dan inginkan di dalam hidup kita. Namun karena tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita memakai pikiran manusia, maka kita mengabaikan Tuhan. Marilah kita belajar untuk selalu mendengarkan atau mengikuti apa yang Yesus katakan dibandingkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus Yesus Tuhan kita yang kita sembah memberikan teladan kepada kita, memberikan panutan kepada kita melalui kehidupan dan pelayanannya. Bahkan menjelang hari penderitaannya, dalam nats ini tertulis bahwa Yesus tetap melaksanakan tanggung jawabnya yang diberikan Allah kepada dia. Bahkan sampai pada kematian Yesus, dia menunjukkan satu sikap yang sangat luar biasa, kesabaran. Bahkan mendoakan mereka yang telah menyiksa Yesus pada saat itu. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Menjadi orang Kristen bukan berarti hidup di dunia akan menjadi enak. Bukan berarti tidak ada beban. Bukan berarti tidak ada persoalan. Tidak. Semua kita pasti mempunyai pergumulan. Semua kita pasti mempunyai beban masing-masing. Baik masalah keuangan, keluarga,
rumah tangga, anak-anak, dan lain-lain. Akan tetapi kita jangan fokus kepada pergumulan itu. Kita akan tetap berserah kepada Tuhan. Dan kita harus fokus kepada Tuhan. Seperti dalam Markus 8 ayat 34 yang menyatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Kristus yang telah menderita karena dosa kita menjadi dasar bagi kita, orang percaya, bahwa kita sebagai pengikut Kristus harus memikul salib, harus memikul penderitaan di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Penderitaan menjadi bagian dari kehidupan orang Kristen. Sebab melalui penderitaan itu, beban hidup itu, persoalan hidup itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Allah menginginkan kita bertahan di dalam iman. Sehingga ketika kita bertahan, ketika kita tahan uji, maka kita akan bertumbuh dalam iman. Melalui iman itulah kita akan melihat pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Hanya orang yang bertahan dalam iman dan bertekun di dalam doa, maka dia akan melihat mujizat Allah nyata dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan, Kepala Gereja, kekuatan kami bersyukur atas penyertaan-Mu hingga sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar dan renungkan. Tanamkan iman yang teguh, iman yang kuat di dalam kami menjalani kehidupan ini, sehingga kami hanya tertuju kepada Tuhan dalam kondisi, situasi apapun dalam kehidupan yang kami lewati. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Kiranya Tuhan akan terus melindungi setiap gereja-gereja Tuhan agar tetap berada di dalam keadaan baik-baik saja. Terkhusus kami mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Sola Gracia. Kiranya Tuhan berkati, Engkau juga menyertai pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Engkau memberkati para diaken penatua dan keluarga yang selalu setia untuk melayani. Kiranya Engkau memberi kekuatan dan kesehatan. Terkhusus kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ketua Majelis Jemaat Sola Gracia, Ibu Pendeta Maria Magdalena Thiri. Engkau berikan senantiasa kesehatan, kekuatan yang terbaik, dan Engkau terus melindungi keluar masuknya. Dan Engkau memberkati Ibu Pendeta Maria dalam seluruh pelayanannya, dan kiranya senantiasa menjadi berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati juga keluarga Ibu Pendeta Maria dimanapun berada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk pengurus Pelkat, komisi-komisi yang ada, panitia pembangunan, tim multimedia, BPPJ, PHMJ, pegawai kantor, pemandu lagu, koster, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita. Dan selalu mengandalkan Engkau saja Tuhan.
Berkati juga keluarga mereka. Berkati juga ya Bapa untuk rencana-rencana pelayanan kami ke depannya. Kiranya Engkau selalu turut campur tangan di dalamnya. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berhari ulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati akan sukacita mereka, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap sukacita yang ada, memberikan kesehatan selalu, dan memberikan panjang umur kepada mereka. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah online, maupun yang belum. Kiranya Engkau memberikan kasih dan penyertaan-Mu selalu kepada mereka. Berkati keluarga, pekerjaan, bahkan pendidikan yang sedang kami tempuh. Ya Tuhan, Engkau memberkati juga para janda, duda, yatim piatu. Engkau juga memberkati anak-anak kami, bagi jemaat kami yang membutuhkan pekerjaan atau yang sedang merindukan pasangan hidup. Kiranya Engkau saja yang sertai dan berikan, karena Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit atau dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kiranya Engkau mau mengangkat sakit penyakit sehingga mereka boleh beroleh kesembuhan dan pulih kembali seperti sedia kala. Engkau juga memberkati bangsa dan negara ini lewat pemerintahan Presiden Jokowi, pemerintah di setiap daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, anak-anak bangsa, bergandengan tangan menjaga NKRI, Pancasila, bersama petugas COVID dan para medis dalam menangani COVID-19 ini, sehingga semua dapat berlalu. Untuk kebaikan bangsa ini pulih, bangsa ini penuh dengan kedamaian, karena semua anak bangsa dapat memelihara perdamaian dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk Gereja Musola Gracia yang dalam pergumulan, untuk mempunyai rumah ibadah dan tempat kami memuji dan memuliakan-Mu. Ajar kami untuk sehati sepikir dan bergandeng tangan dalam mewujudkan rumah ibadah jemaat-Mu. Berkati para panitia pembangunan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan bimbingan tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau selalu setia hadir bersama kami dan campur tangan di tengah-tengah pergumulan kami untuk mempunyai rumah ibadah GPIB Sola Gracia. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa permohonan kami, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi di atas kami. Doa ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab, Mazmur 54 ayat 8 yang menyatakan, dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdiri, kita doakan persembahan ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami semua. Saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Berkatilah dan kuduskanlah persembahan ini Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih gereja-Mu di muka bumi ini. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.